Nah, Aulia, ini pengen nanya gimana sih awalnya kamu bisa ikut di ajang kompetisi dangdut? Awalnya itu setelah selesai SMA, jadi Aulia tuh punya tabungan kok, jadi kayak sekitar 3 juta gitu tabungannya. Nah rencananya tuh mau didaftarin kuliah waktu itu tahun 2016 ya. Terus ada tuh kompetisi terakhir, audisi terakhir yang diadakan di Jakarta. Jadi kayak sama teman-teman seniman di sana, terus keluarga juga kayak ngedorong aja gitu. Coba deh kamu ikutan DA nih, biar kayak Kak Weni gitu. Nah sebelumnya tuh udah ada juga Kak Weni yang mewakili Pontianak gitu. Jadi akhirnya ya karena dorongan tadi, mikir-mikir, akhirnya nggak jadi kuliah. Terus uang tabungannya itu Aulia gunakan untuk tiket pesawat, kehidupan di Jakarta dan lain-lain. Waktu itu ikut audisi, nggak taunya lolos, alhamdulillah gitu. Nah katanya kamu ini dari keluarga yang kurang mampu awalnya dan orang tua kamu ini berusaha untuk ngebiayain kamu selama di Jakarta. Untuk selama kompetisi ya, jadi kayak mereka ngirimin gitulah, ngirimin duit kayak buat jajan gitu dan lain-lain. Tapi sebenarnya sih memang dari SMA itu Aulia udah nyanyi kan, jadi kayak uangnya itu ya Aulia tabung untuk hidup Aulia sendiri gitu. Jadi ya gitu sih sebenarnya. Oke, jadi ya memang ada di posisi sekarang itu ada ya proses sebenarnya gitu ya. Tapi kamu sampai sekarang masih gengsi nggak sih kalau dengan orang tua pekerjaannya? Kalau sekarang kayak cuma main musik aja gitu, Bapak. Mama kan udah meninggalkan, iya. Mama kemarinnya udah almarhum gitu, jadi sekarang tinggal Bapak masih suka main musik itu, orkes di... Dari dulu itu memang? Iya, dari dulu. Oke. Nah, dulu sembari main musik, sempat jadi pemulung juga waktu dulu gitu, waktu ada SD gitu. Oke, jadi intinya adalah apa aja di serabutan lah ya, iya, gitu ya. Yang bener. penting tidak meminta-minta, yang penting bekerja dengan hasil keringat sendiri, susah payah, betul. Dan itu akhirnya terbukti Aulia sampai sekarang ini. Amin. Nah, sekarang ini kita kedatangan anak kecil yang mempunyai cerita yang sangat haru ya. Karena keharuan ini dimana karena kerinduan terhadap mamahnya. Seperti apa sih, ini juga udah viral di sosial media. Ya kita lihat ini. Dan siang ini kita panggil, ini dia Akila dan Papa Insan. Hai cantik, Masya Allah. Hai sayang. Hai Akila. Si cantik. Akila, sini Akila. Cakep banget si Akila. Sini duduk sebelah Oma. Oke, Akila, video Akila ini sempat viral ya di sosial media karena video curhatnya di makam mama. Iya betul. Mamanya Akila meninggal saat kapan Pak? Udah kurang lebih 3 tahun sih meninggal. 3 tahun. Jadi sempat mengurus Akila Selama kurang lebih 3 tahun juga. Oke. Bener-bener ngurusnya papanya. Kalau ayah sama Akila memang tinggalnya di Jakarta. Jadi saya sebenarnya dulunya tinggal di sini waktu zaman kuliah. Ya. Cuman pas habis nikah sama mamanya Akila itu kita tinggal di Sulawesi selama kurang lebih 2 tahun. Oke. Setelah itu jadi pas kita kemarin udah sering dipanggil ini di Jakarta, akhirnya kita mutusin untuk stay di Jakarta lagi. Stay di Jakarta. Jadi sebenarnya video yang tadi kita lihat sama-sama ini memang ungkapan hatinya Akila setiap nyekar lah gitu ya. Iya benar-benar. Karena memang dari kecil, jadi sebelum videonya viral, sempat viral juga waktu pas mamanya meninggal itu, yang minta dipeluk. Kayak gitu, jadi memang udah banyak yang tahu waktu itu Akila sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, berarti memang pada saat kepergian mamanya Akila sudah mengerti ya? Iya, kayaknya sih mengerti, soalnya pas mamanya meninggal itu benar-benar pengen minta dipeluk waktu itu. Padahal umurnya masih 1,5 tahun. Oke. Kayak gitu. Oke, nah ini setiap ke makam mamanya memang setiap hari? Enggak, jadi pada saat dia momennya kayak kangen sama mamanya,
ya udah saya langsung bawa dia ke makam buat main ke kuburan mamanya kayak gitu sih Jadi paling. makam mamanya di Jakarta sekarang. Enggak di Sulawesi, Sulawesi. ya. Oh, tapi kalau sekarang tinggal gini, Enggak ini lagi. Tapi kadang dia kalau lagi main telepon-teleponan itu jadi seakan-akan dia teleponan sama mamanya. Kayak gitu. Mamanya Akila maaf meninggal karena apa Pak? Jadi sakitnya itu dadakan sakit asma. Oh, asma. Memang ada riwayat asma. Dulu sih pernah waktu masih SD katanya. Oh ini cantik banget. Iya, mamanya itu. Jadi dia ada keturunan Maroko. Ya gitu. Mirip Akila ya. Oke. setidaknya Akila pernah Iya. berjumpa dengan mamanya ya. Iya. Banyak kenangan juga dengan mamanya ya. Benar. Akila sekarang usianya berapa sih? Umurnya berapa? Berapa umurnya? Berapa, sayang? 2 tahun. Berapa? 2 tahun. 2 tahun atau 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Pak, ini sebelum aku ngobrol sama Akila, ini aku dengar informasi dari teman-teman katanya mamanya Akila sempat mati suri gitu. Iya benar. Jadi sehari sebelum dia meninggal itu dia sempat mati suri. Jadi waktu itu dia kan waktu itu sesek banget dan kata dokter itu almarhum ini harus dioperasi. Nah pada saat dia dioperasi itu katanya dia sempat mati suri. Jadi dia cerita setelah dioperasi itu dia cerita, sayang ini aku tadi kayaknya dibawa di suatu tempat, katanya aku ditusuk, terus diangkat, dibuang, terus dikasih lihat itu tempatnya aneh, serem, terus disuruh milih, kamu milih ini enggak? Kata almarhumah enggak, saya nggak milih ini. Terus dibawa lagi ke suatu tempat lagi, tempatnya itu bagus banget. Nah pas disuruh milih lagi, kamu pilih tempat ini enggak? Kata almarhumah enggak, saya nggak milih dua-duanya. Saya pengen kembali soalnya saya ada anak, ada suami, saya mau ngerawat mereka gitu. Nah setelah dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba sadar dari pasca operasi itu. Kayak gitu. Dan satu hari berikutnya, Pas itu kan operasinya pagi, nah malamnya subuhnya itu Sesak lagi. makin parah ternyata. Jadi lama-kelamaan itu bagus dulu nih sampai sore, terus turun drop sampai subuh itu dia ini. Padahal waktu itu mamanya kan orang Bandung. Nah mamanya itu sementara lagi di perjalanan di pesawat dia meninggal. Gitu. Jadi mamanya itu orang tuanya itu orang Bandung. oke, selama orang tuanya lagi Iya sebelum nyampe di Makassar nih, Iya. dia udah ini. Padahal dia udah nanyain, mama udah nyampe mana ya? Terus dokternya jam berapa datangnya? Soalnya dia udah kayaknya dia nahan sakit gitu kan. Katanya ketusuk-tusuk sininya nih. Kayak gitu. Oke. Nah, katanya kamu itu sempat down, takut nggak bisa kasih perhatian. Katanya papa sempat down pada saat Iya. itu karena nggak sempat, takut nggak bisa kasih perhatian. Nah bener. Jadi ya namanya aku baru pertama kali punya anak. Terus kehilangan seorang istri, dan Akila ini kan harusnya dia bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Nah aku mikir, waduh gimana anak saya ini ke depannya ya, saya bisa ngurusin gak nih? Apalagi dia kan masih kecil banget gitu, masih 1,5 tahun. Akhirnya saya udah ngejalanin aja, belajar gimana cara ngerawat anak yang benar. Terus saya mikirnya, wah saya harus benar-benar fokusnya ke Akila aja gitu. Karena kalau ke mamanya udah nggak ada kan, mau nggak mau ya saya yang harus ngasih Jadi perhatian sekarang kalau lebih. papa di rumah sama Akila sama siapa aja? Kalau di Sulawesi itu masih ada omanya, tinggal omanya sih. Nah semenjak di sini udah berdua aja, nggak ada siapa-siapa. Oke. Nah, ini ada rasa rindu Akila saat belum lama ditinggalkan oleh mamanya. Kita lihat tayangannya ya. Oke. Ini gimana sih cara papa menjelaskan ke Akila? Cara ngejelasinnya itu ya udah aku langsung bilang mama itu udah nggak ada di dunia, mama itu udah duluan ke surga. Kalau Akila mau ketemu sama mama, Akila harus jadi anak yang soleha. Itu kunci utamanya kalau memang Akila mau ketemu suatu saat sama mama, kayak gitu sih. Kalau apa yang sering diucapin Akila sampai sekarang ini tentang mamanya? Paling itu aja sih, dia sebenarnya kita udah ngejelasin nih, cuman dia terkadang suka nanyain mama di mana ya.
kok belum pulang-pulang gitu. Ya udah saya ngasih penjelasan lagi kalau mama itu nggak akan balik ke dunia ini, dia udah di surga sama Allah kayak gitu. Jadi Akila kalau mau ketemu mama harus jadi anak yang soleha ya, paling gitu aja sih ininya ngejelasinnya. Akila kalau lagi di kuburan mama ya bilangnya. Iya. Di kuburan mama Akila suka cerita apa sih? Cerita apa nak? Juga cerita main. Iya. Terus? Hilang juga main bunga-bunga. Bawa main bunga-bunga sama mama ya? Ya, Terus Akila suka bawain apa ke rumah mama biasanya? juga bawain air. Apa? Juga bawain air. Mainan? Bawain air. Oh air. Kenapa Akila bawain air? Iya, nanti mamanya aus. Oh aus, iya iya. Oke. Hmm. Jadi katanya Akila ini suka ngelihat mamanya katanya gitu. Iya, kalau di Sulawesi jadi ada satu tempat itu memang yang tadi video dari kecil umur 1,5 tahun itu sampai sekarang kalau dia lagi main di situ kadang-kadang dia tiba-tiba ngelihat mamanya. Pasti dia ngomong kalau ngelihat papa, Akila ngelihat mama, ayo keluar gitu. Kalau misalkan aku dalam kamar pasti manggilin. Kayak gitu sih. Oke. Nah, Akila saat diundang ke Brownies ya? Oh bukan ya? Ini Akila sebelum ke Jakarta ini curhat di makam mamanya. Iya. Oke, aku punya tayangannya ini dia. Itu Akila lagi ngobrol sama mama ya? Iya. Jadi kalau Akila ke makam mama, Akila suka bawain bunga apa aja buat mama? Buat mama makan. Buat mau makan. Oh, bunganya buat mama makan. Iya, kata. Bunganya warnanya apa aja itu Akila? Bunganya apa? Merah ya? Pink. Warna pink. Ini kok tiba-tiba ada bunga sama Akila? Ya, karena tadi Akila cabut-cabut. Oh gitu. Akila semenjak pindah ke Jakarta makin kangen gak sama mama? Iya. Iya. Terus? Sayang juga sama mama. Gitu. Kalau Akila rindu sama mama biasanya ngapain? Mau sayang mama. Kenapa? Sayang mama. Iya. Sering dikirimin doa buat mama kan? Biasanya doanya apa? Gila biasanya doa buat mama apa? Al-Fatihah ya? Bisa bacain doanya Al-Fatihah? Iya, kalau mama dia tadi juga bikin video. Gitu. Tapi mukanya mamanya plek ada di Akila ya? Iya Pak, ya? benar, ada di Akila semuanya. Jadi papa mungkin kalau lagi berdua sama Akila kadang suka nggak sadar, ada mamanya nih gitu ya. Karena Iya, mukanya mirip banget, Ah, hidungnya, matanya. Iya benar. Jadi waktu almarhumah semenjak waktu kecil itu mirip banget memang muka-mukanya waktu kecil. Oke. Iya. Ini katanya Akila mau jadi artis ya? Itu ditanyain sama Om. Iya. Mau jadi artis. Sama mau jadi dokter juga. Semoga doanya dikabulin ya. Ya. Amin. Oke, dan apa sih Pak dari Papa sendiri nih harapan untuk Akila ke depannya? Paling harapannya sih semoga Akilanya kelak bisa jadi anak yang soleha. Apa yang diharapkan juga bisa tercapai. Amin. Saya sih paling mikirnya ini pas gedenya nanti cuma kepikiran kalau ditanya sama teman-temannya Akila, mama kamu mana kayak gitu. Makanya dari sekarang itu memang saya gimana caranya Akila itu lebih banyak dikenal sama orang, biar banyak yang sayang. Jadi walaupun dia tanpa sosok seorang ibu, seenggaknya Akila itu bisa senang karena banyak yang sayang sama Akila gitu. Jadi nggak ngerasa sepi ya? Iya, nggak ngerasa sepi. Ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.